Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi KD 3.12 yaitu mengevaluasi virtual private server atau disingkat dengan VPS. Nah, dari ilustrasi gambar ini bisa kita jelaskan sedikit bahwa ini ada sebuah server fisik, ya, sebuah server fisik di mana dalam server fisik ini disewakan server-server secara virtual atau disingkat dengan virtual private server ini. Nah, virtual private server ini memiliki fasilitas masing-masing mulai dari perangkat lunak dan perangkat keras yang diberikan oleh jasa penyewa VPS tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat materinya ya. Kita lihat indikator ya, atau IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada dua ya, ada 3.12.1 yaitu menjelaskan konsep VPS atau virtual private server, dan 3.12.2 yaitu menentukan cara konfigurasi virtual private server. Kita lihat sama-sama materinya. Materi yang yaitu pertama yaitu menjelaskan konsep virtual private server. Apa sih sebenarnya VPS itu atau VPS hosting ya? Nah, dari pengertiannya bahwa VPS atau virtual private server atau di dalam bahasa Indonesia adalah server private adalah layanan penyimpanan web ya. Layanan penyimpanan web yang ditandai oleh server fisik dengan kapasitas yang besar yang dibagi menjadi partisi virtual independen yang mampu bekerja dengan sistem operasinya sendiri dan tanpa berbagi sumber daya dengan VPS lain. Atau boleh dikatakan bahwa VPS server itu sendiri merupakan server hosting fisik yang sama terus dibagi-bagi kembali menjadi server virtual dan difungsikan sebagai server hosting tersendiri, di mana pengguna memiliki root akses VPS server masing-masing dan memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengaturan servernya masing-masing. Dalam hal ini VPS-nya ya, atau boleh dikatakan bisa disederhanakan bahwa VPS sendiri itu adalah sebuah server fisik, ada satu server di mana dalam satu server fisik tersebut ada VPS lain ya. VPS itu disewakan oleh jasa penyewa kepada siapa saja yang mau menyewa untuk menyimpan website mereka ya. Nah, VPS tersebut diberikan fasilitas berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang secara virtual pula ya. Kalau perangkat keras virtual itu berupa harddisknya secara virtual, terus RAM-nya juga berupa virtual, serta sistem operasinya. Untuk sistem operasinya tinggal kita memilih sistem operasi mana yang mau kita gunakan, atau apakah sistem operasi Linux atau sistem operasi Windows. Itu tergantung dari orang yang mau menyewa atau perusahaan atau orang-orang yang punya keinginan untuk menyimpan webnya di dalam VPS tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Prinsip dan cara kerja dari virtual private server. Nah, di sini saya ilustrasikan ada sebuah gambar, ada gambar ya di sini. Gambar ini menjelaskan ada sebuah apartemen. Apartemen ini sendiri adalah, kalau diibaratkan adalah sebuah server fisik ya. Sebuah server fisik di mana di dalam apartemen tersebut ada kamar-kamar yang dilengkapi dengan fasilitas. Ya, kalau kita lihat di apartemen itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada kamar mandinya itu sendiri. Dia berdiri sendiri, tidak bergabung dengan kamar-kamar lain. Di mana setiap orang dapat leluasa memanfaatkan fasilitas yang ada dalam kamarnya tanpa harus mengatur menggunakan fasilitas dari kamar-kamar orang lain. Nah, sama hal juga dengan VPS tadi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa VPS itu ada sebuah server fisik di mana dia menyiapkan layanan
hosting untuk sebuah web server, ya, sebuah layanan hosting sebuah web server secara virtual. Jadi ketika orang menyewa sebuah server, maka dikasih sebuah VPS, ya, sebuah VPS secara virtual, server secara virtual di dalam sebuah server fisik, ya, di mana setiap VPS tersebut punya fasilitasnya masing-masing. Beda dengan share hosting, ya. Share hosting yang kita bahas sebelumnya itu, bahwa kalau share hosting itu satu server disewa secara bersama-sama menggunakan fasilitas yang sama pula, ya. Berbeda dengan VPS. VPS ini ada satu server, terus dalam satu server ini ada virtual server lainnya, yang mana virtual server ini memiliki fasilitasnya masing-masing, mulai dari fasilitas perangkat lunaknya ataupun perangkat kerasnya, ya. Nah, oke, kira-kira ilustrasinya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, VPS itu bekerja layaknya sebuah server yang terpisah. Yang kedua, VPS bisa mengkonfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Yang ketiga, VPS memiliki proses, file, user, dan menyediakan full root access. Yang keempat, setiap VPS memiliki IP address, table, port number, filtering, dan aturan routing sendiri. Terus setiap VPS dapat delete, dapat dihapus, dapat dimodifikasi, atau dapat menambah file apapun, termasuk file yang berada di root, dan dapat juga menginstal software atau aplikasi sendiri, atau juga mengkonfigurasi root aplikasi software. Dan yang berikut, di mana setiap VPS dapat memiliki sistem library atau dapat mengubahnya menjadi salah satu sistem library yang lain. Jadi dari prinsip kerja yang ada ini, bahwa dapat dijelaskan bahwa ketika kita menyewa VPS, maka kita diberikan akses penuh, ya. Diberikan akses penuh untuk apa? Ya, bisa mendelete, bisa memodifikasi, bisa menambah file, ya. Termasuk file yang berada di root juga, ya. Dan dapat juga menambah aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk sebuah VPS kita, ya. Dan melalui akses root ini kita dapat melakukan konfigurasi terhadap aplikasi software yang mau kita tambahkan, ya. Yang berikut, VPS ini memiliki IP address, jadi dia akan diberikan fasilitas tambahan berupa IP address tersendiri, ya, sehingga tidak dipakai secara bersama-sama dalam satu server fisik, tetapi diberi masing-masing. Setiap VPS itu diberikan IP masing-masing tersendiri-sendiri, ya, dengan port number juga masing-masing, serta pengaman atau filtering dan aturan routingnya sendiri-sendiri. Nah, kira-kira seperti itu prinsip kerja dari VPS. Terus kita lihat jenis-jenis dari VPS. Pertama ada OpenVZ, yang kedua ada KVM atau Kernel Based Virtual Machine, yang ketiga Xen HVM, Hardware Virtual Machine, dan yang keempat Microsoft Hyper-V. Itu adalah jenis-jenis dari VPS atau Virtual Private Server. Selanjutnya, fungsi dari VPS itu apa? Kita lihat pertama, sebagai web hosting atau sebagai server website. Itu adalah bahwa untuk menyediakan web hosting untuk situs web sebuah perusahaan dengan anggaran yang minim namun layanannya berkualitas. Nah, itu fungsi pertama sebagai web hosting. Yang kedua, sebagai backup server. Ya, fungsi yang kedua sebagai backup server, di mana backup server ini bisa meliputi beberapa hal seperti surat elektronik, membackup surat elektronik, membackup berkas, membackup situs web, dan membackup basis data.
Dan yang berikut yang ketiga test environment. Nah, test environment itu melakukan development testing ya, secara efisien beberapa sistem operasi serta alamat IP publik yang dengan mudah bisa dilakukan, di mana koneksi jarak jauh untuk reboot dan mengganti tampilan bisa dilakukan dengan cepat. Ya, artinya bahwa sebuah pengembangan terhadap sistem operasi itu bisa dilakukan secara efisien ya. Misalnya kita mau mengganti sebuah sistem operasi itu gampang ya, serta pemberian alamat publik yang mudah dan bisa dilakukan karena kita diberi akses tadi, diberikan akses penuh untuk bisa melakukan konfigurasi ya, bisa melakukan koneksi jarak jauh untuk mereboot dan mengganti tampilan dengan cepat ya, tanpa harus berada dalam server, tapi kita bisa koneksi dengan melalui jarak jauh ya. Yang berikut yaitu yang keempat, aplikasi hosting. Nah, aplikasi hosting ini dimana kita bisa membangun custom mission ya, custom mission critical software tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Jadi ada berbagai pilihan ya, berbagai pilihan software ya, yang disiapkan tanpa kita perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Yang kelima yaitu education outpost ya, atau mesin percobaan, di mana VPS juga menjadi ajang untuk melakukan eksperimen Unix operating system dengan berbagai macam distribusi sekaligus. Yang keenam sebagai file server atau file hosting ya, di mana VPS juga bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan di mana kita bisa menyimpan file maupun data dengan menggunakan layanan FTP maupun HTTP ya, di mana kalau kita tahu bahwa FTP sendiri adalah layanan file transfer protokol ya, untuk berbagi berkas atau berbagi data atau file ya. Selanjutnya ada yang ketujuh adalah server remote desktop. VPS juga bisa digunakan untuk mendownload atau mengupload file secara remote atau jarak jauh. Kita juga bisa menjalankan aplikasi Forex, Spinner, Bot, dan Automation ya. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan server remote desktop seperti itu ya. Yang ke-8 sebagai host server, di mana VPS bisa digunakan untuk keperluan tunneling dan layanan VPN ya, layanan private network, virtual private network. Kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak memilih layanan VPS ya. Yang pertama itu berkaitan dengan hard disk ya. HDD, hard disk drive. Itu ada 3 tipe utama dari HDD yang tersedia. Yang pertama ada SATA, SAS, dan SSD. SATA atau serial data attachment itu berupa cakram tradisional yang cukup handal dengan kapasitas penyimpanan yang tinggi, tetapi kemampuan baca tulisnya datanya lebih lambat. Biasanya digunakan untuk budget hosting terbatas ataupun backup saja. Nah, kenapa dikatakan lebih lambat? Mungkin di pembelajaran di kelas 10 kita sudah bahas, bisa kalian pelajari jenis-jenis hard disk ya. Kalau SATA itu kan bagian-bagian dari hard disk itu kan ada cakramnya. Nah, SATA ini media penyimpanan berupa cakram logam ya. Cakram logam yang mana pembacanya menggunakan ada tersimpan di sektor-sektor ya. Ada sektor-sektor ada dalam cakram itu. Seperti sebuah CD ya, seperti sebuah CD, tapi dia dalam bentuk cakraman platinum ya. Setiap sektornya akan menyimpan data. Kalau pembacanya dia akan jadi lamban karena dia harus membaca setiap track satu persatu karena dia bersifat cakra ya, modelnya seperti cakram, dan dia harus membaca satu persatu setiap track itu mencari data. Nah, setiap mencari data itu akan menjadi lamban.
prosesnya, dan dia lebih berat, lebih tebal ya. Itu tipe dari harddisk model SATA. Yang berikut ada SAS atau Serial Attached SCSI ya, di mana kemampuannya lebih tinggi dibandingkan dengan SATA atau hard drive ya. Hard drive, perusahaan dapat beroperasi lebih cepat dengan kinerja baca atau tulis yang lebih tinggi, tetapi kapasitas penyimpanannya lebih rendah. Baik, kita lanjut ya. Tipe yang kedua adalah SAS yaitu Serial Attached ya, SSI, di mana kemampuannya lebih tinggi dibandingkan dengan SATA. Nah, perusahaan dapat beroperasi lebih cepat dengan kinerja baca tulis yang lebih tinggi, tetapi kapasitas penyimpanannya lebih rendah. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dia lebih cepat, tetapi penyimpanannya sedikit. Sementara di SATA ini penyimpanannya bisa besar, tapi kinerjanya lamban. Dan yang tipe yang ketiga adalah SSD atau Solid State Drive, di mana sepenuhnya adalah elektronik ya. Tipe harddisk ini sepenuhnya ada elektronik dan tanpa bagian-bagian yang bergerak ya. SSD ini menawarkan kemampuan besar melalui disk mekanik yang dalam hal kinerja sangat bisa diandalkan. SSD ini adalah teknologi penyimpanan data masa depan. Dia hampir sama seperti flash ya. SSD ini tampilannya sistem kerjanya hampir sama seperti flash disk ya, tanpa ada cakramnya di situ. Oke. Hal yang perlu kita perhatikan yang berikut adalah berkaitan dengan backup. Nah, saat memilih VPS sangat penting bagi kita untuk memilih strategi cadangan atau backup ya. Backup tidak hanya terkait dengan keamanan dalam hal memulihkan data kalau terjadi masalah pada hardware server, tetapi juga penting jika data tidak sengaja terhapus ya. Selain untuk keamanan, backup keamanan ya, juga berkaitan dengan apabila terjadi penghapus data yang terhapus secara tidak sengaja ya, kira-kira bisa di backup atau tidak. Yang berikut yang ketiga berkaitan dengan lokasi. Nah, pilihlah penyedia layanan VPS yang letak servernya dekat dengan lokasi Anda, karena lokasi itu berpengaruh terhadap koneksi antara klien dan server. Dengan begitu kita bisa mengurangi delay ya, atau keterlambatan yang terjadi pada saat pengiriman data dari dan ke server. Sebagai ilustrasi, misalkan kalau kita menggunakan server VPS yang berada di Singapura, itu berbeda dengan VPS yang berada di Indonesia. Kalau di Indonesia contohnya kan dia lebih dekat ya, otomatis koneksi antara klien dan server itu akan lebih cepat dibanding dengan server yang berada di Singapura, contohnya seperti itu ya. Kalau di Singapura kan pasti jaraknya jauh, otomatis ada delay, ada keterlambatan pengiriman data ya, dari server dari klien ke server. Beda kalau server itu berada di lokasinya ada di Indonesia, itu pasti aksinya lebih cepat, baik itu pengiriman data maupun penarikan data. Kira-kira seperti itu. Yang berikut adalah sistem operasi ya. Kita dapat memilih sistem operasi atau operasi sistem untuk sebuah VPS ya, bisa berupa Windows maupun Linux, tergantung kita mau memilih yang mana, rasa nyaman yang mana. Kalau mau menggunakan Windows boleh, Linux pun boleh ya, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut, perusahaan yang mau menyewa VPS tersebut. Linux menjadi sistem operasi yang populer dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Sesuai pula sistem operasi yang Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan apa yang sesuai dengan sistem operasi yang akan kita pilih nantinya. Itu berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih VPS yang berkaitan dengan sebuah sistem operasi. Nah, terus kapan harus beralih ke VPS ya? Pertanyaannya kapan kita harus beralih ke VPS ya? Dari share hosting atau web hosting tadi, kalau kita mau ke VPS itu kapan ya?
pertanyaannya seperti itu ya. Yang pertama, itu saat traffic website Anda sudah mulai tinggi dan memerlukan resource yang besar. Ya. Kalau traffic tinggi, sibuk, ya mau tidak mau kita harus beralih ke VPS. Jadi mana secara fasilitas di VPS itu dia lebih memungkinkan, baik dari media penyimpanannya maupun akses kecepatannya. Ya. Yang berikut yang kedua, saat memerlukan akses IP private ya. Ketika kita hendak membangun sebuah IP private, maka kita setidak-tidaknya harus beralih ke VPS. Jangan lagi menggunakan web hosting atau share hosting tadi. Ya, karena di share hosting itu satu IP bisa digunakan secara bersama-sama. Sementara di VPS itu setiap virtual private server mendapatkan IP private-nya masing-masing. Jadi ketika orang hendak menuju ke website kita yang berada di web VPS kita, ya menggunakan IP yang sudah diberikan kepada setiap VPS tersebut. Dia tidak lagi satu IP dipakai secara bersama-sama mengakibatkan terjadinya antrian. Ya, sementara di VPS ini masing-masing punya IP tersendiri. Jadi tidak perlu mengantri menggunakan IP tersebut karena semua VPS dikasih IP-nya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat membuat virtual private network sendiri ya. Ya, kalau kita mau sama hal juga dengan IP private tadi ya. Ketika kita hendak membuat VPN sendiri ya, setidaknya sudah harus beralih ke VPS. Yang berikut, saat ingin membuat aplikasi untuk streaming, file sharing, download hingga map server ya. Kenapa harus beralih ke VPS ya? Karena streaming itu membutuhkan akses kecepatan yang baik ya. Sementara di web hosting itu kecepatannya lambat karena kecepatannya lambat karena IP-nya satu dikeroyok digunakan secara bersama-sama ya. Sementara di VPS ini setiap server atau setiap VPS memiliki IP-nya sendiri, hingga ketika hendak melakukan streaming ya bisa lebih cepat. Dan yang berikut, punya kemampuan RAM yang besar ya. Ketika kita menyewa, kita dikasih pilihan mau menggunakan berapa besarnya RAM ya, tergantung dari budget kita ya. Kalau kita untuk kebutuhan streaming ya pastinya membutuhkan RAM yang besar dan prosesor yang baik serta kapasitas hard disk. Ya, kapasitas hard disk untuk apa? Untuk sebagai penyimpanan file sharing tadi, ya, untuk menyimpan file sharing. Yang berikut, download hingga map server ya. Map ini seperti peta ya, seperti peta yang kita siapkan dalam sebuah server kita. Ketika orang mengakses ke map kita, yang map yang kita bangun, di mana map itu kan membutuhkan tampilan 3D ya. Ketika kita menggerakkan sebuah map itu, dia bisa mengakses dengan cepat, maka kita harus memilih VPS sebagai hosting yang tepat untuk membangun sebuah server ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin materi pembelajaran kita untuk KD 3.12 yaitu mengevaluasi virtual private server kita akhiri sampai di sini. Kita bisa bertemu di pertemuan akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan atau yang dapat saya jelaskan. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti untuk dipelajari dan mengikuti kuis atau latihan yang akan diberikan di pertemuan yang akan datang. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari penjelasan saya, bisa dimaafkan. Demikian dari saya. Wassalam.